lagi, saya Akyang ya, dari Biota Aquatic ya. Channel saya namanya Biota Aquatic Aquarium ya. Saya sering mempresentasikan akuarium-akuarium yang saya bikin ya, untuk sharing sistem yang saya bikin ya, buat teman-teman yang baru belajar bikin ataupun masih bertanya-tanya sistem apa yang cocok untuk akuarium Mas Koki saya. Ini untuk Mas Koki ya. Nah, nanti kalau topiknya diskus, saya akan bilang diskus. Kalau arwana, arwana. Oke. Nah, ini akuarium model tanpa rak besi ataupun kabinet kayu. Oke. Nah, ini sebenarnya bukan model baru. Ini udah ada di restoran-restoran, terutama restoran seafood ya. Mereka bikin yang panjang 3 tingkat, 4 tingkat tanpa ada rak besi ataupun pakai rak kayu. Karena apa? Kebanyakan restoran seafood itu air asin ya, pasti basah dan raknya itu, rak besinya itu gak akan tahan dengan karat. Oke. Nah, mendapat itu saya punya ide, saya bikin untuk Mas Koki ya, Mas Koki dengan tanpa rak besi ataupun kabinet kayu. Nah, ini cocok untuk outdoor, indoor juga cocok ya. Indoor juga nggak salah dan ruangan juga nggak salah karena modelnya minimalis dan bagus. Oke ya. Nah, ini dimensi panjangnya itu 80 cm, lebarnya 45, tingginya 45. Kaca depan belakang 10 mili. Kaca berdiri ini yang penting nih. Kaca berdiri itu menentukan kekuatan akuarium ini. Saya pakai tebal 12 mili ya, 12 mili. Jadi ini adalah rak dia sebenarnya nih. Nah, penopang kekuatan beratnya beban akuarium ini. Oke. Nah, output yang saya pakai itu menggunakan pipa 1 inci dan masuknya 2 inci. Oke. Dan innya ini di dalam skimmer ini ya, itu ada dua. Ada dua. Saya pakai 1 inci. 1 inci ya. Nah, saya buat 2 lubang. Oke. Nah, ujungnya saya pakai poksok 1 kali 1/4 ya. Oke, saya tutup lagi skema akriliknya. Saya lubangin atas bawah supaya kotoran bisa sedot atas bawah. Nah, ini ada tutupnya nih. Nah, tutupnya ini supaya lebih keren lah ya. Lebih keren, oke. Sudah ya, ini. Lalu saya menggunakan sistem filter wet and dry. Jadi saya bikin boxnya ini untuk taruh media kapas ataupun biofoam ya. Nah, saya cabut dulu pipanya ya. Ini pipanya memang nggak saya lem ya. Kalau agak rembes sedikit nggak apa-apa, karena ini memang aman ya, nggak akan keluar dari akuarium. Oke, saya buka tutupnya dulu. Nah, di dalam box ini juga ada lubang ya, udah dibikin lubang untuk keluarnya air ke chamber pertama. Dan ini misalnya di bawah ini kita kasih biofoam, di atas ini kapas. Dan kapas dan biofoam ini tidak terendam dalam air ya. Airnya cuma numpang lewat. Jadi dia tetap keadaan enggak terendam ya. Jadi sistem wet and dry namanya. Dan supaya nggak mampet, saya udah antisipasi nih, saya kasih lubang 2 gede. Supaya di sini misalnya kotoran koki yang terkenal kental ataupun bikin kapas cepat mampet, airnya bisa lewat di dalam 2 lubang ini. Oke. Saya tutup kembali. Saya pasang balik ya pipa yang menuju ke box wet and dry. Oke. Lalu kita bikin pipa backwash ya. Pipa backwash untuk mengeluarkan kotoran yang tertumpuk di bawah ya. Jadi sistem filter bawah saya sekarang kotoran nggak numpuk di atas, jadi numpuknya di bawah semua. Jadi pas saya buka, dia punya keran ya, keran semua ini kotoran akan keluar lebih banyak dibandingkan yang sistem pada umumnya kotoran numpuk di atas ya. Dan kita bikin 2 arah, jadi keluarnya 2 arah. Jadi misalnya kita taruh di tempat yang pojok sebelah kanan, misal pojok sebelah kanan terhambat sama dinding kanan, bisa dikeluarkan di sebelah kiri. Ataupun sebaliknya, misal taruh di sebelah kiri nih, waduh ujungnya kepentok dinding kiri,
dari kanan juga bisa. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan dia punya mesin ya. Mesin ini saya pakai 4000 liter per jam, merek Sakepo 106. Oke, saya nyalakan. Ini masuknya 2 inci, oke. Dan saya bikin tingginya setengah senti dari bibir akuarium. Jadi nanti kalau misalnya udah tumbuh kerak-kerak putih, saya bersihkannya juga gampang. Dan akuarium akan lebih awet. Nah, misalnya kita taruh di outdoor nih yang sering kena sinar matahari. Yang kita siapkan adalah lampu UV ekstra. Yang pada ruangan mungkin satu lampu. Kalau di luar ruangan pakai 2. Plus ikan sapu-sapu yang rajin makan lumut. Oke? Nah, coba lihat turunan airnya ya. Dari wet and dry ini merata sekali. Ya, merata ya. Jadi kotoran tidak tumpuk pada satu titik. Jadi merata semua. Ya. Oke? Nah, akuarium ini sebenarnya saya bikin untuk para hobis yang suka memvideokan ikan mas kopinya yang cantik ya, yang khususnya untuk kontes ataupun untuk dijual gitu ya. Jadi waktu di videoin itu nggak tonjol, jadi ikan lebih terfokus ya, lebih terekspos. Lalu backgroundnya ini saya pakai corak bunga sakura yang abstrak, yang nggak begitu jelas. Nah, kenapa? Supaya ikannya lebih terekspos ya, warna ikannya lebih kelihatan dan tidak kebanting sama warna background ataupun corak background yang kita pakai. Oke. Nah, sering saya ditanya sama netizen ataupun follower saya di IG, kok ini pipa merah ini merek Sanking ya? Beli di mana? Wah, itu saya bikin sendiri bro. Saya nggak beli di toko manapun. Nah, cara bikinnya gimana? Jadi pipa biasa Ruchiga kita amplas ya, amplas pakai gerinda dengan amplas yang halus, yang nomor 300-an ya, ataupun 200-an boleh. Kita amplas rata ya, udah rata, dia punya cat lilinnya udah habis, kita lap dulu, lap supaya ada debu sisa amplas itu hilang. Baru kita semprot pakai pilok. Nah, mereknya itu RJ London. Warnanya macam-macam bro, bisa red flame ataupun red orange ya, bisa juga. Yang penting enak dilihat. Walaupun mau hijau mau biru nggak apa-apa ya. Nah, setelah disemprot hasilnya kayak gini ya. Jadi kita nggak perlu beli pipa yang mahal ya. Apalagi ukuran di luar itu tidak sama batnya sama kening-kening yang merek-merek dijual di toko bangunan. Jadi lebih baik kita beli di toko bangunan, kita amplas rata, dan itu kita pilok, cari warna yang enak dilihat oleh mata. Oke? Itu tips atau pengalaman dari saya. Nah, ini udah running ya. Ini stabil ya. Ini airnya tidak bakal berubah kecuali ada kejadian pipanya kesumbat, airnya nggak bisa lewat. Itu baru berubah ya. Oke? Singkat kata ini mungkin bisa buat inspirasi buat teman-teman yang di luar Jawa ataupun mau bikin dengan saya itu terlalu jauh ya. Nah, ini bisa buat contoh. Yang penting kekuatan kacanya ya diperhitungkan. Jadi tidak akan bahaya jika kacanya tebal dan kuat ya. Yang paling kesulitannya pas memindahin akuarium ini agak berat. Jadi kalau ukuran ini minimal 4 orang ya, 4 orang angkatnya. Sebenarnya 2 orang udah cukup, coba karena ini kaca semua, 4 orang lebih aman, nentengnya lebih safety ya, tidak boleh kebentur ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga di konten berikutnya saya bisa bikin sistem yang baru lagi, yang lebih menarik lagi. Terima kasih ya.